Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kubu Ruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Jumat 17 Juli 2020. Injil hari ini diambil dari Matius bab 12 ayat 1-8. Kita diingatkan bahwa kebutuhan pokok manusia selalu menjadi prioritas Tuhan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala kebaikan dan cintamu. Tuhan, Engkau sungguh baik kepada kami. Engkau selalu membela yang lemah dan yang sangat membutuhkan bantuan. Engkau tidak mengutamakan hukum yang berbelit-belit, tetapi kebutuhan pokok manusia selalu menjadi prioritasmu. Tuhan, bantulah kami, semoga kami selalu sensitif akan kebutuhan sesama kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, semoga berkat bantuan-Mu, kami sanggup memahami sabda-Mu, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 12 ayat 1-8. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika dia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang aku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah kebutuhan pokok manusia selalu menjadi prioritas Tuhan. Dalam 10 perintah Allah, kita sudah menghafal bahwa isi perintah ketiga dari 10 perintah Tuhan adalah kuduskanlah hari Tuhan. Orang Yahudi, khususnya ahli Taurat, para imam dan orang Farisi, sangat mengutamakan hukum. Semua umat Israel dituntut untuk mengikuti perintah itu secara harfiah. Siapa yang melanggar perintah itu akan dihukum. Lewat Injil hari ini, kita mendengar bagaimana orang Farisi menantang Yesus. Katanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Menurut orang Farisi, hari Sabat adalah hari khusus untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Hari di mana manusia memuji kebaikan Tuhan. Kalau kita amati secara teliti, orang Farisi sepertinya tidak mempermasalahkan kegiatan memetik bulir gandum milik orang lain. Yang sebenarnya perbuatan itu tergolong perbuatan salah, mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Tetapi yang mereka permasalahkan adalah melakukan sesuatu pada hari Sabat yang secara hukum hari ini adalah hari kudus, hari istirahat. Orang Farisi tidak mempermasalahkan soal keadilan, merampas hak milik orang lain, memetik bulir gandum milik orang lain. Tetapi yang mereka permasalahkan adalah soal kesucian hari Sabat. Mereka menutup mata akan perampasan barang milik orang lain, tetapi mengutamakan hukum tertulis. Sementara Yesus Kristus melihat perbuatan para muridnya dari sudut kebutuhan hakiki
dari setiap manusia. Bagi Yesus, kebutuhan hakiki manusia harus diprioritaskan, sementara yang lain akan diatur kemudian. Yesus melihat bahwa para muridnya sangat lapar. Kelaparan kalau dibiarkan akan menimbulkan masalah baru, bisa sakit, lemah, ketiadaan tenaga. Rasa lapar itu kalau tidak ditanggapi, maka bisa mendatangkan malapetaka. Yesus Kristus bersoal jawab dengan para kaum Farisi. Yesus Kristus membela para muridnya dengan menggunakan pengalaman Raja Daud yang sudah ditulis dalam kitab suci. Raja Daud merasa kasihan dengan para prajuritnya. Mereka sangat kelaparan. Tidak ada makanan selain roti sajian yang tidak boleh dimakan oleh umat biasa selain para imam. Tetapi imam memberi izin dan roti itu dimakan oleh Raja Daud bersama prajuritnya yang kelaparan. Bagi Yesus, pengecualian selalu saja bisa dibuat, yang terpenting punya alasan yang sangat mendasar. Yesus selalu prioritaskan kebutuhan fisik manusia. Yesus utamakan belas kasihan, bukan hukum yang sangat mendetail dengan segala aturannya. Yesus utamakan keselamatan jiwa raga, bukan tuntutan-tuntutan hukum yang mematikan jiwa raga manusia. Kurban dan peraturan gereja semuanya baik, tetapi jangan menjadikan kurban dan peraturan itu sebagai penghalang keselamatan manusia. Kebutuhan hakiki manusia harus selalu diprioritaskan. Belas kasihan harus dinomorsatukan, sementara hukum dan peraturan perlu disesuaikan dengan keadaan manusia. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Yesus sudah memberi kita contoh hidup. Kita ingat hukum dan aturan agama Yahudi, bahwa kalau ada yang sakit kusta, maka yang sakit itu harus dikucilkan. Tetapi Yesus merangkul orang kusta dan memberi mereka kesembuhan. Wanita yang ditangkap basah dibawa ke depan Yesus agar dihukum. Tetapi Yesus sama sekali tidak menghukumnya, ia mengampuni dia. Itulah Yesus yang sangat murah hati dan berbelas kasihan kepada manusia. Bagaimana sikap kita terhadap hukum dan peraturan? Apa yang selalu menjadi prioritas kita? Hukum atau kebutuhan manusia? Belas kasihan atau peraturan? Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, ikutilah contoh hidup Yesus Kristus. Utamakanlah belas kasihan daripada peraturan. Di saat kita mati, bukan soal pelaksanaan hukum dan aturan yang akan dipertanyakan, tetapi soal belas kasihan, soal memberi makan, memberi minum, melayani sama, dan lain-lain. Kita berdoa semoga Tuhan selalu sadarkan kita akan pentingnya melayani sesama. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudari kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.